Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa, sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali bersama kami dari Z di program Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan. Dan tak terasa nih para sahabat, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kali ini ya. Ini kalau 30 hari rasanya kurang gitu ya. Sudah 10 hari terakhir aja gitu ya. Karena kalau kita betul-betul ingin memanfaatkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya seharusnya kita tak terasa seperti halnya kita kalau punya uang, kemudian ada cuci gudang, beli baju sebanyak-banyaknya, ya tak terasa nih para sahabat ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Bima Sakti spesial Ramadan akan selalu tampil di setiap harinya, dan di kesempatan kali ini akan muncul dengan satu tema yang menarik untuk kita berbincangkan bersama, yakni adalah iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, kita tahu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ada satu hari atau satu malam yang luar biasa, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kira-kira apa yang harusnya kita persiapkan, iktikaf yang seperti apakah untuk menggapai Lailatul Qadar itu, dan di manakah dan kapankah iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar itu betul-betul kita laksanakan. Nah, kita sudah hadirkan seorang narasumber yang luar biasa, datang dari ujung kulon Kabupaten Lumajang dan bertugas di KUA Kecamatan Sumber Suko, yakni adalah Ustadz Suparman. Assalamualaikum Ustadz Suparman. Assalamualaikum. Sehat Ustadz Suparman? Alhamdulillah sehat. Ini sudah 20 hari berjalan ya puasanya ya. Betul. Oke. Kalau kita lihat logat dari Ustadz Suparman, ini kayaknya bukan dari Lumajang asli kayaknya. Asal dari mana, Ustadz? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya. Bekasi. Bekasi itu jaksel gitu kan sih? Bukan. Oh, beda ya? Beda. Jadi di sana bahasanya bahasa Betawi. Oh, Betawi. Betawi asli. Oh, ondel-ondel ya? Gue Allah. Ampun loh. Ampun Ustaz. Oke, jadi asli dari Betawi, asli dari Bekasi gitu ya? Iya, Oke, kemudian hadir di Kabupaten Lumajang bukan untuk menjajah tapi ya, bukan tapi marginalkan juga, bukan ya. Oke, jadi jenengan menikah di Kabupaten Lumajang dan kebetulan menjadi salah satu ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kabupaten Lumajang dihadiri oleh sosok Ustadz Suparman, jauh-jauh datang dari Bekasi. Bekasi itu bukan Jakarta ya? Bekasi itu Bekasi Utara, perbatasan dengan DKI saya. Oh gitu. Oke, jauh. Nah, beliau sosok yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan Ustadz, kita nanti akan membahas terkait dengan iktikaf untuk menggapai Lailatul Qadar, karena kita tahu bahwa akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ada satu hal yang penting untuk kita jangan melewatkannya, yaitu adalah Lailatul Qadar, dan salah satu untuk menggapai itu semua yakni adalah dengan iktikaf kan gitu. Nah, kira-kira iktikaf yang seperti apakah dan kapankah dan dimanakah yang pada akhirnya bisa betul-betul menggapai Lailatul Qadar itu? Monggo Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Para pemirsa, sahabat Bima Sakti, Bincang Manfaat Satukan Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Berarti 10 hari lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita semua. Maka banyak sekali amalan-amalan yang harus kita persiapkan ketika kita berada di 10 hari terakhir menjelang berpisahnya Ramadan. Ada amalan yang sangat agung, yaitu al-iktikafu, yaitu beriktikaf ya. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita semua beriktikaf di masjid ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah
kalian mencampuri istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Artinya apa? Bahwa tempat yang bisa dijadikan untuk beriktikaf adalah masjid. Dan beriktikaf ini merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita ketika kita beriktikaf jangan sampai kita mencampuri istri kita. Karena sakingnya luar biasa beriktikaf. Ya. Kemudian amalan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita berada di masjid? Tentunya memperbanyak qiyamul lail atau salat sunnah, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, bersalawat, beristighfar, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Ustaz. Baik, jadi memang terkait dengan iktikaf di masjid untuk menggapai Lailatul Qadar perlu untuk menata niat juga gitu ya. Betul. Dan tidak hanya sebatas kita berdiam diri saja, tapi betul-betul memanfaatkan momentum itu untuk bertakarub dengan berzikir dan berkegiatan yang positif, bukan hanya diam diri di masjid. Seperti yang Jinan sampaikan terkait dengan apa namanya, seorang laki-laki ketika memang iktikaf maka sebaiknya jangan keluar untuk berkumpul dengan seorang istri gitu ya. Betul, ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita penting untuk melaksanakan iktikaf khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Ustaz? Ya, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu saat diturunkannya Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Iya, iya. Nah, kita melaksanakan satu malam saja itu bisa melebihi lebih baik daripada 1000 bulan, dimana kalau kita kalkulasikan Berapa tahun? 83 tahun lebih. Lumayan ya. Itu selama 83 tahun lebih kita non-stop itu. Nah, Ya, 24 jam kita beribadah, ternyata masih kalah dengan malam satu malam. Seperti itu. Dan hanya salah satunya dengan iktikaf itu tadi ya, untuk mencapai itu semua. Betul ya, karena baginda Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk menggapai daripada malam Lailatul Qadar itu dengan cara beriktikaf. Oke. Nah, kemudian kalau terkait dengan iktikaf sendiri, ada nggak segmen atau ada nggak waktu-waktu khusus untuk kita itu seyogyanya untuk beriktikaf khususnya di bulan suci Ramadan, Ustaz? Ya. Ya. Kita itu iktikaf kan boleh dong kapan saja gitu ya. Boleh. Nah, kalau di bulan suci Ramadan ada nggak waktu-waktu khusus yang memang diajarkan oleh Rasulullah agar senantiasa di bulan suci Ramadan itu spesial nih iktikaf kita gitu? Ya. Yaitu baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita itu di malam hari sampai menjelang subuh. Artinya apa? Baginda Rasulullah sahurnya itu ya di masjid sampai baginda Rasulullah wafat, ya kan ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah, karena Nabi SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Nah, jadi baginda Rasulullah itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat, ya, sampai Allah mewafatkan beliau. Artinya kan 10 hari terakhir ini merupakan bagian dari amalan Rasulullah untuk menggapai daripada bulan menggapai malam Lailatul Qadar. Bahkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu baginda Rasulullah menguatkan ibadahnya, Memperbanyak, lebih malah lebih fokus gitu ya. Fokus, bahkan juga membangunkan keluarganya untuk beriktikaf. Jadi malah cukup berbeda ya. Kalau hari ini, kalau di sini itu semakin tanggalnya semakin tanggal tua, maka shotnya pun semakin maju gitu ya. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW ketika memang akhir-akhir atau Ramadan semakin
semakin akan meninggalkan, maka lebih semakin memperbanyak lagi kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadahnya gitu ya. Betul. Nah, kira-kira gimana sih Ustaz untuk betul-betul kita itu menambahkan semangat kita, untuk menambahkan keyakinan kita bahwa yuk kita harus iktikaf, yuk kita harus menggapai Lailatul Qadar, yuk kita harus memperbanyak khususnya di akhir-akhir di bulan suci Ramadan. Kira-kira apa sih yang harusnya kita lakukan? Ya. Ya, saya teringat ada sebuah kalam dari Imam Hasan Al-Basri, ya, di mana beliau mengatakan orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Seperti itu Ustaz ya. Anggaplah bulan Ramadan itu adalah bulan terakhir. Nah, karena dengan kita menganggap bulan Ramadan bulan terakhir, maka kita nanti akan sungguh-sungguh untuk beribadah. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir di bulan Ramadan, maka sudah dipastikan insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Jadi para sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Suparman, bahwa begitu pentingnya kita mengisi khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang sangat positif agar senantiasa kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu ya. Salah satunya adalah dengan beritikaf. Nah, seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa itikaf kita ya harus di masjid gitu ya, dengan berkegiatan-kegiatan positif, berzikir, berdiam diri di masjid dengan diisi berzikir, sholawat, membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa sebelumnya harus diniati dulu dengan niatan iktikaf di dalam masjid tersebut. Nah, terakhir nih Ustaz Suparman, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sahabat Bima Sakti dan juga sebagai pesan-pesan buat kita semua khususnya di bulan suci Ramadan ini, monggo. Baik, para pemirsa sahabat Bima Sakti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu umur kita di tahun yang akan datang apakah kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Maka anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita beribadah, kita berpuasa, kita berzikir, kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada jaminan di tahun depan kita akan berjumpa kembali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, kita harus lebih banyak berdiam atau beriktikaf di masjid dibanding kita di rumah. Kita hamparkan sajadah, kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan pasti Allah tujukan kepada kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Suparman sudah menyempatkan hadir di studio Bima Sakti, dan begitu luar biasanya penjelasan beliau yang cukup panjang ya, dan sangat mengena sekali buat kita semua. Semoga betul-betul kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa memaksimalkan khususnya di 10 hari terakhir untuk menggapai malam Lailatul Qadar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Suparman. Jangan lupa iktikaf di masjid gitu ya, jangan iktikaf di alun-alun saja, tapi iktikaf di masjid gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Ustaz Suparman, dan mohon maaf juga kami ucapkan terima kasih buat para pemirsa sahabat Bima Sakti, Bincang Manfaat Satukan Hati spesial Ramadan yang selalu setia bersama kita di setiap harinya. Dan di sini kami pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Kami Davijen juga mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wa'afa minkum idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.